Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kreatif. Saudara, hari ini luar biasa. Kesehatan kita semoga tetap terjaga dan kita bahagia selalu. Nah, masih lanjut dalam acara bincang konstruktif. Jadi bincang-bincangnya para konsultan kreatif bersama dengan saya, Isa Wahyudi atau biasa akrab dipanggil dengan Kideman. Nah, dalam acara bincang konstruktif, bincang-bincangnya para konsultan kreatif ini memang menghadirkan para owner perusahaan, ya, para direktur, para tenaga ahli yang membidangi pada bidangnya, gitu. Terus kemudian juga bisa mengundang juga para birokrat, para tokoh-tokoh yang lain membicarakan tentang sesuatu masa depan kita berkaitan tentang pembangunan Indonesia ini yang lebih konstruktif dalam acara bincang-bincang konstruktif. Nah, kali ini saudara hadir di hadapan kita Bapak Junior Ilham, begitu ya. Nah, jadi Bapak Junior Ilham ini adalah salah satu ahli di bidang planologi. Nah, saudara bisa melihat kurikulum vitae-nya Bapak Insinyur Junior Ilham ini memang seorang planner, ya, gitu ya. Planner dari berbagai macam kota ada di tangan beliau. Waduh. Wah, begitu ya. Jabatannya cukup banyak, misalnya Ketua Badan Sertifikasi Profesi gitu ya. Terus kemudian Sekretaris di BSAP Inkindo Jatim juga, Ketua Asesor Kompetensi Tenaga Ahli Provinsi Jawa Timur ya, pengampu mata kuliah, banyak. Jadi asesor SPU bidang jasa konsultasi LPJK nasional, tata lingkungan, dan lain sebagainya itu juga banyak. Ya memang sekolahnya khusus planologi, S1, S2-nya semuanya berkaitan tentang planologi ya. Banyak sekali training-training yang pernah diikuti beliau ya, seperti kursus tata ruang, wilayah ya, di Bappenas begitu ya. Banyak sekali lah pelatihan sistem informasi geografis itu juga pernah diikuti, macam-macam lah. Nah, pengalamannya juga ternyata banyak. Jadi rata-rata menyusun rencana induk ya, rata-rata menyusun rencana induk, penyusunan kawasan strategis, penyusunan kawasan industri, penyusunan RT RW dan lain sebagainya. Ya memang seorang planner ya ini apa namanya dominasi pekerjaannya. Nah, menarik untuk kemudian kita kupas ya bersama dengan beliau Pak Junior Ilham. Kita sapa, apa kabar Pak Junior Ilham? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ilham sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Ya, semoga baik. Semua begitu ya. Iya. Jadi saudara, kita akan bincang-bincang dengan Pak Ilham hal-hal yang berkaitan tentang apa ya, planologi lah kalau dalam istilah perkuliahan gitu. Tata ruang wilayah lah, intinya di situ lah. Tata ruang wilayah yang sebenarnya itu ada regulasi. Pak, sebenarnya ini makanan apa sih Pak kok tata ruang wilayah gitu kan? Apalagi yang harus ditata gitu kan? Pada ruang mana dan wilayah mana? Ini kira-kira regulasinya apa saja Pak? Tadi ini monggo. Iya, menarik sebenarnya. Terima kasih udah diundang ini di acara sampean ini. Jenengan ini luar biasa ya. Iya. Ada sebuah upaya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman di Jakon ya. Saya kira sesuatu yang baik. Tapi kalau kita melihat tadi pertanyaan Aisyah tentang apa sih tata ruang itu, sebenarnya tata ruang itu nggak berhenti di diksi tata ruang gitu. Tapi di belakangnya ada penataan ruang dan wilayah. Karena kebetulan yang sekarang ini jadi masalah itu
antara planologi, diksinya Ya. planologi yang saya dulu ijazahnya planologi, yang sekarang PWK, perencanaan wilayah dan kota. Gitu. Iya, iya. Tahun 2010 per 2010 memang jurusan planologi itu sudah diganti ya. Berdasarkan Kemendikti itu sudah berganti dari PWK planologi, jurusan planologi menjadi perencanaan wilayah dan kota. PWK. Di PWK, perencanaan wilayah dan kota. Dan sekarang ada sebuah regulasi sebenarnya ya mulai tahun 2000 ya, 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang nomor 29 tahun 2000 itu sudah ada sebenarnya beberapa kaitan dengan upaya mengarah kepada perubahan ataupun regulasi keterkaitannya dengan bidang ini. Jadi di tahun itu jenis bentuk dan bidang usaha sudah mulai ada pemikiran-pemikiran untuk ada perubahan yang dulunya masuk bidang tata lingkungan, Pak Isa, itu Ya. sekarang sudah berdiri sendiri menjadi bidang tata ruang. Jadi 502, 503 itu kalau kodenya, kalau kita ikut tender gitu, Ya. itu sudah tersendiri menjadi perencanaan wilayah dan kota. Itu jangan sampai salah. Jadi tidak masuk di jasa lingkungan. Itu bedanya, Pak. Saya kira bedanya ya yang sekarang ya. Saya kira keilmuan perencanaan wilayah dan kota itu memang sangat spesifik mengarah kepada kalau di arsitek itu ruang dalam sebuah area gitu. Tapi kalau planologi ataupun perencanaan wilayah dan kota itu ruang dalamnya justru wilayahnya itu sendiri itu. Ruang luarnya ya bukan hanya terbatas dari ruang kewilayahannya, cukup luas juga gitu. Makanya di sana hanya terkenal dengan perencanaan yang makro dan rinci. Oh gitu. Nggak ada mikronya, itu nggak ada mikro, Iya. tapi rinci. Rinci ya. Rinci kalau berdasarkan aturan di bidang kami itu Pak berhentinya di RDTR, perencanaan rinci. Jadi RTBL itu bukan bidang kami sebenarnya, tapi bidangnya kami siapa mewarnai. Pak, itu, Pak? Biasanya kan nyusun RTBL, terus kemudian RDTRK. Betul, RDTRK masih bidang RDTRK, RTRW ya, RTRW, RDTRK. Itu ya? RTRW dulu, jadi rencana umum itu RTRW, Pak. RTRW. Di bawahnya ditindaklanjuti oleh rencana yang rinci. Dan rencana semuanya rinci regulasi, itu, semuanya apa itu ya namanya, entah bikin perda, entah bikin undang-undang, selalu apalagi yang berkaitan tentang kewilayahan pasti mengacu kepada RTRW dan RDTRK ini, Pak ya? Ya, harus dibedakan. Jadi begini, simpelnya. Kita nggak bisa ngurus IMB itu dari RTRW dong. Karena RTRW itu petanya minimal 1:50.000, Pak. Bisa dibayangkan kalau Pak Isa mau bikin IMB di ruang atau tanah yang hanya 200 meter persegi, itu hanya titik kecil di lapangan, kan begitu. Iya. Jadi kalau mau bicara, saya mau mengurus IMB, yang menjadi dasar apa? Bukan RTRW-nya, tapi rencana rincinya. Rencana rincinya. Rencana rinci, karena rencana rincinya. Tapi kemudian ada juga KRK gitu, Pak. Itu apa, Pak? Oh, itu sudah beda lagi, Pak. Itu lebih kepada aspek pelaksanaan. Pelaksanaan. Saya tegaskan tadi, kalau kita mau mengambil IMB misalnya, ngurus IMB, karena rencana rinci itu skalanya 1:5.000. Jadi kelihatan itu 200 meter persegi saya punya tanah, itu kelihatan gitu. Harus tergambar. Ya lebih detail ya. Kenapa? Lebih detail. Harus detail. Kenapa RTBL dan bukan bidang kami? Itu konsepnya beda, Pak. Karena dia urban design. Dia lebih banyak dan harus lideri oleh seorang arsitek urban design atau urban design, dan boleh ada orang plano atau PWK di dalamnya, karena yang membuat sebuah skenario pada saat di mana lokasi RTBL itu berada itu dari RDTR. Ya, memang RTBL itu ada aspek-aspek ada aspek-aspek
fisiknya, bangunannya, kan begitu. Lebih ke aspek Katakanlah pelaksanaan. RTBL itu pelaksanaan. luasan wilayahnya sekian, kemudian diplotting bahwa ada bangunan A, bangunan B, bangunan C yang menempati di areal. Itu RTBL. Itu arsiteknya, Betul. peran arsitek, Pak ya. Betul, karena di dalamnya sebenarnya RTBL kenapa ada, itu menata kawasan-kawasan strategis dan nilai investasinya tinggi, juga cepat tumbuh. Itu yang dimaksud kenapa harus ada RTBL. Diduluin, dikemukakan lebih dulu, ini loh perencanaannya harus dilakukan karena punya nilai strategis nih, penting. Oke. Seperti itu. Oke. Baru kemudian aspek pelaksanaannya di DED-nya kan gitu ya. Ya, itu itu aspek kan yang begitu. lain gitu. Aspek yang lain. Pak, apa bedanya RTBL dengan master plan? Kan ada bilang master plan kawasan. Sementara kemudian ada RTBL yang menyangkut soal apa itu namanya? Ya RTBL-nya berdasarkan kawasan itu. Ya, diksi tentang master itu beda, Pak, di perencanaan menyangkut bidang kami. Master dalam artian diksi di bidang kami itu sudah lama ditinggalin sebenarnya. Itu atau lebih rencana kepada induk rencana induk, betul. Master plan itu rencana induk, Pak. Oh iya. Yang mau saya jelasin bahwa dulu master plan itu rencana umum. Oh, dulu rencana umum. Ya, rencana umum yang ada sekarang, karena hanya ada 2 di tata ruang itu, rencana umum dan rencana rinci. Jadi bedain dulu nih, diksi di tata ruang dan terkait master plan itu rencana umum. Beda dengan diksi di rencana sektor. Misalnya, master plan persampahan, master plan air bersih. Beda kan? Beda. Ya, jadi memang beda diksi dalam artian bidang kami dengan sektor. Oke. Ya, jadi master plan itu semestinya menjadi yang di sektor itu menjadi sebuah pertimbangan data buat kami. Hanya data. Data ya. Seperti itu, ya. Baik, jadi beda antara master plan-nya tata ruang dengan master plan sektor. Nah, kalau begitu pemanfaatan ilmu-ilmu planologi di jasa konstruksi itu tepatnya ada di mana, Pak? Jenis pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana itu? Ya, kita dari awal pada saat masuk di jasa di tata lingkungan pun itu kan jasa konstruksi, Pak ya. Oke. Apalagi yang sekarang tata ruang itu menjadi bidang. Menjadi bidang juga ya kan, bidang tersendiri. Terpisah dengan yang lingkungan tadi ya? Terpisah sudah sendiri gitu ya. Kalau Bapak memegang sosialisasi dari Jakon ataupun dari Inkindo yang sering sudah berapa kali ya sosialisasi tentang itu beda-beda lagi itu. Apa namanya? Kalau dulu cuma ada 6 ya. Ya ini perubahannya banyak sekali nih sejak PP 18, 19. Ya, betul. Terus kemudian yang terakhir ini apa? 92 ya, Pak ya? Ya, kalau tadi ditanya Pak Isa tentang seperti apa dan melekatnya di Jakon seperti apa, sebenarnya nggak terlalu jakon-jakon banget gitu loh kalau bidang kami itu. Ya, malah dulunya kami menganggapnya ini non jakon, non jasa konstruksi karena perencanaannya. Tapi ada beberapa hal yang keterkaitannya sangat erat, Pak. Pada saat Bapak tadi bilang, oh, kalau dari umum ke rinci ke RTBL lalu ada DED, erat hubungannya dengan jakon gitu. Pak, pertanyaannya adalah bahwa jenis pekerjaan yang bagaimana yang kemudian membutuhkan tenaga ahli planologi atau apa namanya apa yang sekarang sekolahnya namanya apa? Apanya Pak maksudnya? Sekolahnya sekarang apa? PBK, sorry ya. PBK, sorry. Saya kok blank gitu. Ya. Jadi PBK misalnya kan begitu. Nah, nampaknya Pak, saya sering melihat bahwa mereka para pejabat pengadaan itu mengajukan tenaga ahli sedikit-sedikit planologi. Planologi kok sedikit gitu loh. Gitu, Iya. Kira-kira jenis pekerjaan yang seperti apa nih yang kemudian butuh planologi? Apakah semua pekerjaan yang berkaitan tentang lingkungan, berkaitan tentang apa namanya
arsitektural, Ya. misalnya ya di situ ada RTBL, terus kemudian ada pekerjaan RT/RW, penyusunan master plan, pekerjaan apa namanya rencana strategis atau Ya, penyusunan ya, desa wisata dan lain sebagainya. ya, Apakah ya ya, memang harus memakai PWK atau ya. planologi? Ya, jadi bidang tata ruang itu transdisciplinary proses, Pak. Apa artinya? Sebelum saya masuk menjawab pertanyaan Bapak, kenapa menjadi penting masuk di kegiatan-kegiatan? Lalu kegiatan apa saja? Dari sini bisa terjawab sebenarnya. Karena planning is transdisciplinary process, ada beberapa kaitan dengan slide berikutnya, bahwasanya dalam transdisciplinary proses kita nggak berdiri sendiri memutus sebuah kebijakan, Pak. Oke. Jadi apapun dalam kegiatan penataan ruang itu harus ada second opinion dari tenaga ahli lainnya yang berkaitan dengan proses penataan ruang. Jadi ruang itu apa? Ruang itu tempat kita beraktivitas. Semua aspek keterkaitannya dengan apa yang dilakukan di ruang pasti butuh pertimbangan dalam aspek keplanologian atau perencanaan wilayah dan kota. Transdisciplinary planning inilah yang menjawab di mana seorang planner berada itu. Karena seorang planner itu diminta dalam sebuah keinginan besarnya bahwa seorang planner itu harus jadi konduktor, Pak. Konduktor itu merangkul semua aspek-aspek yang mengkaitkan dengan ketata ruangan. Misalnya pendapat dari orang sipil, orang lingkungan, orang geologi, arsitek dan lain sebagainya, dan dirangkum dalam sebuah kebijakan ketata ruangan. Jadi setidak-tidaknya bahwa planner ini bidang keilmuannya planologi atau PWK ini sangat memungkinkan menjadi tim leader dalam pekerjaan-pekerjaan baik di lingkungan, baik di teknik, baik di bidang sosial ekonomi. Betul. Yang itu menyangkut soal entah ada ketata ruangan atau kemudian menyangkut soal lain-lain. Kira-kira begitu, Pak ya? Ya, karena pekerjaannya selalu kolaborasi. Di slide bisa kelihatan di depan itu. Membuat sebuah rencana bersama, berinteraksi, menegaskan sebuah proses tanggung jawab, penerimaan manfaatnya itu benar-benar diperhatikan, meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kapasitas, membagi data dan relasi, mensosialisasikan, bermanfaat untuk sekitarnya, menerapkan rencana yang dibuat, ataupun hasil perencanaan yang sesuai itu masuk di perencanaan pembangunan. Itulah kenapa seorang planner ini dibutuhkan di kegiatan-kegiatan yang mengarah ke kegiatan tersebut. Apakah kegiatannya bersifat sosial, bersifat ke lingkungan, bersifat ke arah mitigasian sebuah proses bencana dan sebagainya. Itu membutuhkan orang-orang yang punya pemikiran seperti seorang planner, Pak. Luar biasa memang planologi ini, planner ini ya, memang pekerjaannya memang cukup komplit ya Pak ya, kompleks gitu ya. Bahwa kemudian dia harus mengorganisir, kemudian dia membuat membuat gambar, kadang gitu ya, membuat set plan, kemudian mendesain sebuah misalnya gambar-gambar yang 3 dimensi. Bahkan kadang kemudian terlibat bersama dengan arsitek membuat gambar-gambar desain arsitektural juga gitu loh. Betul. Itu yang dilakukan. Tapi kalau bersangkut paut dengan kearsitekan, kita hanya memberikan advice terkait dengan ruang luarnya. Ruang luarnya. Iya, kalau ruang dalamnya kita nggak dapat ilmunya. Iya. Itu saya kira, Pak. Gitu. Iya. Oke, jadi makanya memang Bapak, saya sering melihat gitu Pak Junior, bahwa memang di mana-mana pekerjaan yang dikaitkan dengan perencanaan pokoknya perencanaan, entah kemudian yang berkaitan tentang tata ruang atau kemudian perencanaan pembangunan dan lain sebagainya,
peran planner ini, planologi ini sangat dominan dan memang selalu kadang didobeli. Ini butuh tenaga ahli 2 aja. Luar biasa ini kan. Ya, tinggal lihat apa namanya keahliannya apa, utama, madya atau kemudian baru apa namanya Utama, ya. yang pratama, misalnya seperti itu. Bapak, ini kan apa regulasinya kan sudah ditata sedemikian rupa, tetapi kan kemudian sering muncul peraturan-peraturan yang baru, misalnya yang terbaru itu adalah soal Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law dan lain sebagainya. Betul. Ini kira-kira ada pengaruh enggak gitu loh? Karena memang undang-undang gede ini, Omnibus Law ini yang besar, itu kan kemudian harus menurunkan peraturan-peraturan di bawahnya yang kemudian pasti akan mengatur soal tata ruang juga. Ini kira-kira benturannya di mana nih? Ya, itu biasa, Pak. Saya 2 tahun sebelum Omnibus ada dan disinyalir bahwa Undang-Undang Tata Ruang masuk di dalamnya. Saya sudah dapat draftnya waktu itu 2 tahun yang lalu sebelum Omnibus dimasukkan di DPR. Saya udah menerima draft itu dan saya sudah mulai bergerilya ke seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan dalam tanda kutip lebih banyak protesnya karena banyak hal yang mengkaitkan dengan justru penurunan dari upaya yang sudah dilakukan di proses penataan ruang. Saya contohkan begini, di Omnibus saya melihat ada 8 item waktu itu ya. Waktu itu saya mensinyalir ada 8 item di pasal-pasal Omnibus yang terkait dengan penataan ruang itu yang tidak sejalan dengan apa yang sudah dilaksanakan sekarang, apa yang sudah diperjuangkan sampai dengan sekarang. Misalnya terkait dengan kesempatan daerah untuk merencanakan sendiri tata ruangnya yang mengkaitkan dengan bagaimana mereka dikasih kesempatan dengan regulasi-regulasi sebelumnya sampai kepada undang-undang desa, undang-undang tentang otonomi daerah, itu tidak akan jalan dengan apa yang tertera di pasal-pasal Omnibus di Undang-Undang Penataan Ruang. Nah, itu apalagi setelah kami sudah merapatkan itu sampai merapatkan di tingkatan kementerian, Pak. Kami langsung di organisasi mendapatkan barisan. Kira-kira catatannya apa, Pak, yang kemudian merugikan bagi teman-teman planner ini? Satu hal aja ya, hal yang sangat-sangat merugikan bukan hanya planner tapi daerah, yaitu tentang pasal pengendalian. Yang tertera di sana adalah klausul semua proses pengendalian, bukan hanya pengendalian, proses penataan ruang itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pak. Apakah itu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian itu ada di pemerintah pusat. Apa artinya? Bahwa semua pemerintah daerah tidak punya hak untuk merencanakan, untuk mengendalikan dan memanfaatkan perencanaan tata ruang. Diatur semua oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan penataan ruang itu ada 3 hal yang utama. Karena klausulnya penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah pusat, berarti daerah tidak punya hak sama sekali tentang jadi daerah ini ruangnya. akhirnya satu ketika ini daerah akhirnya merubah ya soal tata ruang, di mana ruang-ruang ini yang sudah dikendalikan, sudah diploting oleh pusat, begitu Pak ya? Pak Isa, saya sampai sekarang sedang gamang dan sedang tidak baik-baik saja tentang pelaksanaan penataan ruang ini. Karena saya punya pendapat 1-5 tahun ke depan akan banyak protes dari daerah tentang klausul dan pasal di Omnibus Law bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah pusat. 1, sekarang sudah kelihatan bahwa perencanaan tata ruang yang dari pusat itu hanya dapat Bantek dan Bimtek, Pak. Mestinya kalau seperti itu ada program di daerah dan memberikan kepercayaan kepada daerah, jangan dipul dari daerah. Ini eranya sudah mulai datang lagi nih, berkembang lagi, top down planning lagi. Iya, sentralistik. Dan daerah jadi tidak otonomi punya memang sudah tidak lagi berlaku, Pak ya.
Betul, itu yang menjadi keresahan saya sampai sekarang, Pak Isa. Lah kalau Mungkin begitu sekarang gimana baik-baik Pak? saja Misalnya sih kan gini, kayaknya, gitu. seiring dengan Ya. perkembangan daerah, bahwa daerah ini sedang giat menumbuhkan investasi, sedang giat, sementara harus ada kebutuhan ruang-ruang di mana investasi itu dilakukan. Katakanlah Ya. kita membangun sebuah kawasan industri, ini kan butuh Ya. keruangan gitu ya. Nah, ternyata ruang-ruang yang tersedia ini bisa dibilang tidak ada atau kemudian terpinggirkan atau kemudian aksesnya jauh atau kemudian memang minim fasilitas dan lain sebagainya. Masa harus dipaksakan di situ sementara banyak yang ngincer di wilayah itu. Nah, ini daerah kalau tidak lagi punya kewenangan seperti itu dan kemudian harus manut kepada pusat, lantas apa yang kemudian bisa dilakukan dengan Ya. tata cara bahwa kemudian ada tata ruang yang pusat yang mengendalikan ini? Dulu Pak ya, dulu nih otonomi digencar-gencarkan seperti itu dan dari pusat memberikan sebuah kepercayaan kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan penataan ruang. Bahkan Jawa Timur misalnya itu dikasih kepercayaan Pak untuk memberikan persetujuan substansi, tidak harus melalui pusat. Sekarang ditarik kembali ke pusat. Itu dulu. Lalu yang Bapak tanya tadi, benar, jadi efeknya luar biasa Pak. Tidak hanya perkara hal seperti itu. Sekarang semua yang mengakibatkan ataupun mengkaitkan dengan kegiatan investasi, semua brul dari pusat Pak. Saya contohkan nih, bukan hanya industri. Saya mulai dari yang simple aja. Bapak pernah tahu nggak tentang IUP? Izin usaha pertambangan misalnya. Tahu nggak? Nggak tahu. Ya, itu dari pusat juga? IUP itu dari pusat. Bahkan tidak ada OPD di daerah tentang pertambangan, Pak. Ya, pertambangan itu ditarik kembali hanya pada tingkatan provinsi adanya. Iya. Ya, dan IUP, izin usaha pertambangan, itu langsung dari kementerian. Daerah tidak punya hak menentukan. Tidak Kalau pernah begitu kan diajak. kemudian tidak ada retribusi yang bisa masuk ke daerah kan? Pasti dong Pak, pasti karena semuanya karena kewenangannya, batas kewenangannya di undang-undang. Saya mau nyampaikan begini Pak. Jadi dulu sebelum omnibus, saya bisa mengatakan bahwa tata ruang itu kekuatan utama membendung atau menjaga fungsi lingkungan, kondisi lingkungan alam yang ada di daerah. Satu-satunya loh Pak, tata ruang yang bisa mencegah. Karena izinnya dari situ. Sekarang dengan dibukanya dengan alasan investasi, saya bukan ansi investasi loh. Tapi caranya itu. Sekarang daerah itu tidak punya hak sama sekali Pak untuk menyatakan bahwa IUP itu salah. Yang sekarang justru saya nggak khawatir juga sebenarnya. Daerah sudah punya cara lain, tapi ini jadi barbar. Jadi barbar banget. Jadi gini, oke, IUP masuk saja, tapi selama saya juga menyampaikan karena di pusat sudah menetapkan seperti itu, negara sudah menetapkan seperti itu, saya menyampaikan klausul yang menjadi jalan keluar buat daerah. Pak Bupati mohon izin, saya katakan langsung, saya mohon izin Bapak, jika memang IUP tidak bisa ditolak lagi oleh daerah, Bapak juga punya hak menyampaikan ataupun bertanya kepada si investor, apakah investor sudah punya rencana terhadap IUP-nya. Jika tidak punya, jangan pernah diplot di tata ruang. Saya berani bilang gitu, Pak. Jadi luar biasa. Inilah ketegasan yang harus disampaikan oleh para konsultan agar kemudian Bupati juga tidak salah arah, nanti malah terjerat pada persoalan-persoalan hukum kan begitu kan? Karena nyangkut soal ya sudah, kalau sudah nyangkut soal tata ruang ini kan luar biasa. Nanti dampak tidak sekedar soal kerusakan, tetapi benar. efeknya banyak. Jadi seperti itu. Nah, wah, menarik Pak sebenarnya. Oke, kapan-kapan gini aja, kita akan kupas tuntas mengenai masalah beberapa hal-hal yang menjadi krusial di soal Omnibus Law, tetapi tetapi nanti kita harus membuat terobosan-terobosan apa. Sekarang kembali lagi ke soal bidang kompetensi planologi ini. Kira-kira Pak, ya kan gini. Kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan para
planner-planner di era milenial kali ini nih, kan gitu toh. Ya. Ketika berhadapan dengan perubahan regulasi, peraturan-peraturan yang berubah dan kemudian ada omnibus law. Nah, ngambil peran di sisi apa gitu ya. Nah, yang harus ditingkatkan kompetensinya apa? Kira-kira begitu, Pak? Benar. Ini juga kami juga di organisasi, lalu saya secara pribadi juga mengedukasi di akun-akun saya di medsos dan sebagainya. Memang nggak mudah, Pak, karena memang peralihan yang sekarang ini membuat terkaget-kaget para planner ini ya. Karena sebenarnya, Pak, kalau kita mau jujur, soko gurunya kegiatan-kegiatan semua di Jakon itu di hasil produk dari kepleneran sebenarnya. Ya. Jadi rencana tata ruang itulah yang harus dipegang karena itu izin awalnya untuk melakukan sebuah kegiatan jasa konstruksi. Bahwa dalam sebuah proses penataan ruang ada hal yang harus benar-benar diperhatikan terhadap detail. Bapak tadi menyampaikan bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh planner-planner ini? Ini yang harus dilakukan bahwa sebuah kegiatan penataan ruang itu berstrata, Pak, dari mulai umum dan rinci, dan mereka bekerjanya atas dasar skala, gitu. Si planner nggak mungkin nggak paham tentang skala ini. Dari peta-peta itu kelihatan. Jadi bukan planner saya bisa memastikan jika nggak paham tentang ini, Pak Isa. Jadi rencana tata ruang misalnya di unsur penampakan peta aja terlihat kok seorang planner itu kompeten atau tidak. Misalnya rencana tata ruang wilayah, tahu-tahu dia pakai skala 5.000, ya salah gitu. Salah bener gitu. Karena dia di rencana umum itu keluarnya adalah kebijakan-kebijakan. Dan yang dipentingkan di sana adalah aspek kebijakan yang terkait dengan bagaimana nanti keluarannya pada saat kita masuk ke rencana rincinya. Jadi salah benar kalau masuknya di skala yang membuat itu skala pelaksanaan dari kegiatan itu. Slide yang kedua ini menampakkan sebuah unsur pada saat kita bekerja di sebuah kegiatan penataan ruang berdasarkan skala ini. Gitu. Jadi ada skala yang lebih besar lagi mungkin di skala nasional RT RWN misalnya bisa 500 gitu 250.000, ada di RT RW kabupaten 50.000 sampai 100.000 misalnya. Seperti itu yang kita jelaskan tadi ke Pak Isa pada saat awal bahwa seorang planner harus paham tuh mana rencana rinci, mana rencana umum seperti itu. Apa yang ada dalam peta orang kalau paham begitu lihat petanya saja ditanya apakah itu rencana umum atau rencana rinci terjawab gitu. Maka dari itu ini yang penting yang mau saya sampaikan bahwa pada saat perencanaan tata ruang tidak main-main karena ini akan ditindaklanjuti oleh bidang-bidang yang lain. Misalnya dalam peta skala 10.000 ada apa saja. Kalau itu tidak ternampakkan, bidang-bidang yang lain, sektor-sektor yang lain itu akan mencari data lagi. Oleh karena itu, Isa tadi sampaikan bahwa akan ada master plan sektor yang lain karena di tata ruangnya nggak bunyi. Itu masalahnya. Seharusnya nggak perlu ada master plan sektor. Kalau tata ruangnya bunyi. Kalau tata ruangnya skalanya sesuai. Seperti itu. Jadi itu yang mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, Pak Isa, terkait dengan kebidangan. Bagaimana kalau kemudian katakanlah kita langsung praktek ya untuk konteks pengembangan sebuah destinasi wisata itu kan bunyinya juga muncul namanya master plan atau rencana Indo. Jadi katakanlah kita mengembangkan satu kawasan desa wisata, berarti kan kita ada plotting gitu kan, dan itu namanya juga disebutkan sebagai sebuah master plan. Ini benar atau salah ini kira-kira, Pak? Saya kira melihat kebidangannya aja. Kalau masuk di sektor yang langsung ke pariwisata itu benar, Pak. Jadi master plan di sektor itu dari yang umum sampai rinci harus masuk. Misalnya di kegiatan penataan wisata nggak mungkin lah sama. Jadi unsur-unsurnya tentu kan meliputi menyusun kebijakan. Jadi betul. Pasti kan kemudian menganalisa sebuah kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang keruangan desa dan keberfungsian desa, katakanlah begitu. Kita ngomong desa wisata, kan lagi tren nih ya. Kalau paling gampang yang paling mudah diimplementasikan kan itu.
Terus kemudian di Nggih. situ juga ada kebutuhan-kebutuhan ruang, ada kebutuhan spot gitu ya, ada alur gitu ya, Ya, dan lain sebagainya. Jadi ya. ini nggak masalah Pak kalau kemudian disebut sebagai master plan. Yang saya mau katakan begini Pak, justru di perencanaan tata ruang kawasan wisata yang basicnya desa wisata itu berhentinya aspek tata ruangnya itu tidak hanya merencanakan struktur dan polanya dalam tingkatan yang kecil seperti itu, tapi kan ada tindak lanjutnya. Bagaimana analisa keekonominya nanti, keekonomian, lalu Ya, tentu investasi. aspek-aspeknya sangat Ya, komplit, Pak. Jadi ada betul, aspek sosial kultural, ada betul. aspek eh, Yang saya mau ekonominya katakan, yang dikembangkan, ada aspek nggih, aspek lain, misalnya ada ya, kebutuhan vegetasi apa yang kemudian harus ada, kan begitu, Pak? ya Semuanya itu kalau memang komplit. Nah, itu kalau di seperti tata itu ruang memang. nggak ada. Kalau di tata ruang nggak sampai sejauh itu, makanya di master plan sektor itu sampai dari umum ke rinci dan detailnya itu masuk. Di tata ruang nggak Masuk. seperti itu. Jadi Baik. diksinya Jadi beda-beda. Apakah itu salah? Enggak salah juga, itu Pak. Jadi itulah yang yang membedakan adalah nggih, membedakan master plan atau rencana induk itu adalah satu yang umum, satu yang sektoral, kan gitu ya. betul, Berfungsi hanya betul, untuk itu. Baik, betul. ini luar biasa ini saya kira bisa dipahami. Oleh karena itu Pak, menurut Pak Junior ini, para Nggih. planner-planner muda ini mestinya harus mengasah di bidang kompetensi yang bagaimana? Karena memang para planner ini ya ternyata memang tidak harus pinter administrasi, tidak harus Ya, pinter betul. Betul. apa namanya ngedraft, survei dan lain sebagainya, Ya, membuat ya, ya. peta dan lain sebagainya. Kadang diminta untuk membuat 3 dimensi dan lain sebagainya. Apakah ya kemudian kompatibel itu kemudian Ya, sebagai ya. seorang planner dan Iya. ini bagaimana cara meningkatkannya? Iya, sebenarnya sih ada dua aspek Pak, kalau melihat itu. Kalau saya sih melihat sebuah kompetensi keplaneran, ya jangan terlalu jauh-jauh banget sampai apa namanya konsentrasinya malah berarti pada bukan seorang pemikir tapi jadi drafter, itu salah besar. Yang kedua Pak, saya pribadi dari awal dulu itu Pak 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 apa Pak Irviandi Basuki sangat kenal saya. Saya 7 tahun ikut beliau dulu di Iya, CSW. senior ini Ya, Bapak memang senior kami. saya mempelajari semua hal tentang bagaimana keterkaitannya dengan penataan ruang. Bahkan yang bukan berkaitan dengan tata ruang, saya pelajarin. Tapi kalau pertanyaan Pak saya seperti tadi, seorang planner harus memang banyak belajar tentang semua aspek. Karena transdisciplinary proses tadi, Pak, yang mengakibatkan seorang planner harus tahu banyak. Nggak harus dia ahli banget, tapi harus tahu banyak. Kalau di ITB itu ada semacam anekdot, Pak. Jadi keilmuan planner itu ibaratnya itu danau danau dangkal yang luas. Jadi Oh, dan dangkal yang luas. ya danau dangkal yang luas. Dia mempelajari aspek lain dari keilmuannya karena dia juga penting pada saat membutuhkan sebuah pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan, kan itu bersangkut paut terkait dengan Epoliksos Budhankam, bukan hanya Ya. tata ruang saja. Itu yang harus didalami oleh teman-teman, tapi jangan tergelincir karena keasikan jadi drafter malah gitu. Jadi ini lebih konsentrasi sama 3 dimensi. Itu ada bidangnya sendiri, geodesi atau arsitek, gitu. Bukan bidangnya tata ruang. Iya. Baik, luar biasa nih Pak Junior ini apa namanya mengupas tuntas tentang peran serta planner dalam dunia jasa konstruksi. Ini Pak, closing statement Pak, pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada mungkin ya mahasiswa gitu atau mungkin para planner muda gitu ya yang aktif bekerja dan membidangi ini
Kira-kira apa Pak? Ini memang perlu untuk disampaikan Iya, kepada betul. yang lebih muda dulu. Lain kesempatan Benar. kita akan membahas lebih dalam tentang soal tata ruang yang lebih terperinci dan lain sebagainya. Menyangkut soal cagar budaya, menyangkut Iya, soal banyak hal lah. lingkungan, tata ruang yang menyangkut soal lingkungan, menyangkut soal KLHS, menyangkut soal Iya. apalagi itu suaka alam dan lain sebagainya. Saya mau mengupas itu Pak ke depan Pak. Tapi ini Monggo, dulu Pak. kita Iya. membicarakan ini. Nah, kalau mau dibuat tematik, waduh banyak banget. Boleh. Banyak banget dan saya senang, saya suka Pak, karena apa yang dilakukan Pak Isa ini bisa menjadi pembelajaran juga, termasuk saya juga, Bapak minta saya jadi counterpart untuk ngobrol seperti ini, saya juga harus belajar Pak. Jadi apa namanya, saya jadi ingat lagi gitu deh. Saya Ya, jadi mereview ingat kembali lagi. ya. Gitu. Jadi Ya. kalau untuk khusus teman-teman planner muda memang harus lebih banyak ya belajar dari seniornya terutama. Jangan sungkan untuk bertanya tentang segala hal tentang keilmuan planologi. Itu yang pertama. Yang kedua, keilmuan planologi itu luas. Jadi tidak hanya pada aspek-aspek yang mengkaitkan dengan planner as usual yang menjadikan kita jadi planner seperti sekarang dalam tulisan PWK itu enggak seperti itu. Jadi seorang planner itu harus berani untuk karena dia itu mengoptimalkan layanan masyarakat, otomatis bersinggungan dengan masalah sosial budaya. Tadi saya sebut Hankam, sampai ada Hankamnya di belakang. Karena sebuah kota misalnya itu menjadi subsistem dari pertahanan keamanan dari sebuah kota. Kenapa ada hubungannya dengan Hankam? Jadi semua aspek yang berkaitan dengan itu pelajarin. Tidak harus ahli, tapi tahu tentang bagaimana keterhubungannya dengan aspek penataan ruang. Saya kira jangan kita bosan kenapa penataan ruang itu seperti itu. Harus memberikan sebuah keberanian untuk model-model. Jadi Indonesia itu sangat sangat beragam ya, tidak sama antar pulau satu apalagi daerah satu dengan yang lainnya. Harus dicari tema dan macam dari sebuah tata ruang gitu. Jangan membebek karena ada standar dari pusat lalu dibuat semuanya sama itu. Temanya, lalu pakemnya, sampai ke kata-katanya dibuat copy paste. Wah, itu sudah bukan zamannya lagi sekarang, Pak Isa. Jadi anak-anak sekarang itu harus lebih berkembang, carilah metode sampai menemukan cara ataupun model dari perencanaan tata ruang yang memang berkesesuaian dengan daerahnya di Indonesia ini. Saya kira itu yang bisa dilakukan oleh adik-adik dari PWK ataupun planologi ini untuk mengejar kompetensi ya. Jadi ingat ya teman-teman itu sebagai seorang planner bukan seorang drafter ataupun seorang yang memang hanya pintar menjadi PR. PR itu hanya bicara tanpa ikut dalam proses analisa ataupun membuat sebuah tema-tema baru tentang penataan ruang. Saya kira Baik, begitu. terima kasih Pak Junior Ilham. Wah, luar biasa ya. Tadi sudah menjelaskan banyak menyangkut soal regulasi jasa konstruksi di mana bahwa bidang planologi sudah menjadi bidang sendiri, sudah terpisahkan dengan yang namanya dulu dengan lingkungan. Ini luar biasa. Ya, Kesempatan betul, Pak. untuk kemudian mengembangkan dan di bidang pekerjaan, para planner ini ternyata menjadi leader bagi semua pekerjaan, ya mulai dari merencanakan, membuat kebijakan, terus kemudian mendesain dan lain sebagainya, bahkan melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan Ipolexos Budhankam. Wah, ini tadi kan yang disebutkan seperti itu. Yang menarik itu di situ gitu. Nah, yang tidak kalah menarik kalau kemudian pengen menjadi planner yang milenial, bahwa ini harus out of the box. Jadi harus berpikir Betul. di luar, karena ternyata sekalipun kemudian seorang planner itu punya handbooknya, punya pakem-pakemnya gitu ya, punya pakem-pakemnya, ternyata kemudian harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya, dengan pulau yang berbeda antar satu dengan yang lain. Jadi keragaman Indonesia ini ternyata membutuhkan
planner-planner yang berbeda yang terkadang bobotnya harus lebih berat di mana? Kadang Anda harus lebih berat di soal budayanya. Ya, jadi planner ini harus mampu Betul. menghadirkan aspek itu. Di sisi lain harus berat menghadirkan di soal ekonominya. Mungkin harus di situ gitu ya. Di sisi lain kemudian harus berat di soal keamanan kewilayahannya dan kemudian harus Betul. terjaga. Ternyata di situ sehingga tidak ada lagi yang sama antara perencanaan satu dengan yang lain, tetapi kemudian menjadi beragam. Dan memang aturan, saya kira aturan itu nanti juga akan lebih bisa mengarah ke sana dan akan menemukan satu desain-desain baru tentang ini. Kira-kira itu. Berikutnya kita akan mendalami lebih banyak tentang soal PWK gitu, perencanaan wilayah dan kota gitu ya, bersama dengan Pak Junior Ilham. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para planner-planner muda atau kemudian para pelaksana pekerjaan maupun pemakai jasa layanan konsultasi ini. Terima kasih Pak Ilham Junior. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.